Kode Surat Napoleon. Tahun 1804, Napoleon Bonaparte bangun tidur sambil ngulet dan mikir, kenapa hukum di Prancis ribet banget? Kayak beli tahu bulat tapi ada kontrak 30 halaman. Nggak bisa dibiarkan nih. Jadi dia punya ide brilian, bikin sistem hukum baru yang lebih simpel, lebih jelas, dan tentu saja lebih Prancis. Kita butuh hukum yang nggak bikin orang pusing, kata Napoleon sambil menunjuk ke peta Eropa, seolah-olah sedang menentukan lokasi promo gratis ongkir. Maka lahirlah Kode Napoleon alias Code Civil de France, aturan hukum yang pertama kali diterapkan pada tanggal 21 Maret 1804. Kode ini nggak cuma mengatur hak dan kewajiban warga negara, tapi juga bikin pengadilan lebih tertib dan nggak asal main hakim sendiri. Intinya, kalau dulu hukum di Prancis seperti skrip sinetron yang bisa berubah sesuai mood sutradara, sekarang lebih seperti instruksi merakit rak sepatu dari toko Swedia. Jelas, tapi tetap ada bagian yang bikin orang bingung. Kode ini mengatur hal-hal fundamental seperti kebebasan individu, kepemilikan properti, dan kontrak. Nah, bagian yang paling seru, Napoleon ini pengen kode ini dipakai di semua tempat yang dia taklukkan. Jadi, bukan cuma di Prancis, tapi di Italia, Jerman, Belanda, bahkan sampai Mesir pun kena pengaruhnya. Bayangin aja, Napoleon ini semacam influencer hukum, tapi bukan buat endorse skincare, melainkan aturan perdata satu negara. Tentu saja ada orang yang pro dan ada yang kontra. Para bangsawan yang dulu bisa bikin aturan sendiri di daerahnya mulai kehilangan kekuasaan. Bayangin, dulu mereka bisa bilang, tanah ini punya gua, soalnya gua ngomong gitu. Sekarang harus pakai dokumen resmi. Jadi kalau zaman dulu orang kaya bisa bebas ambil tanah orang sembarangan, sekarang mereka harus ikut prosedur. Ya, ini semacam versi awal dari aturan main yang lebih adil, tapi tetap aja Napoleon yang bikin aturannya. Napoleon juga memastikan bahwa hukum ini bisa dipahami semua orang. Bukan cuma buat kalangan elit yang hobi baca tulisan super kecil di belakang kontrak asuransi. Tapi ada satu hal yang menarik, meskipun kode hukumnya dibuat supaya lebih jelas, tetap aja ada bagian yang bikin rakyat mikir, hah, maksudnya gimana? Kayak baca syarat dan ketentuan pas download aplikasi gratis, tapi tiba-tiba ada biaya bulanan. Yang bikin lucu, Napoleon tuh pengen kode hukumnya dipakai di mana-mana, bahkan di tempat-tempat yang dia taklukkan. Dia tuh kayak tukang bakso keliling, cuma yang dia jual bukan pentol, tapi aturan perdata. Makanya, nggak heran kalau kode Napoleon ini bertahan lebih lama dari karir boyband yang debut tahun 2000-an. Meskipun Napoleon akhirnya kalah dan diasingkan ke Pulau Elba, yang kayaknya lebih mirip paket liburan hemat daripada hukuman, kode Napoleon tetap bertahan. Sampai sekarang, banyak negara di Eropa dan bahkan luar Eropa yang masih memakai sistem hukum yang terinspirasi dari kode Napoleon. Jadi, kalau lo pernah tanda tangan kontrak atau punya properti secara legal, ada kemungkinan itu berkat kode hukum yang udah berumur lebih dari 2 abad ini. Kesimpulannya, Napoleon nggak cuma jago perang, tapi juga jago bikin aturan yang tahan lama. Mungkin kalau dia hidup di zaman sekarang, dia bakal bikin aplikasi kode Napoleon buat bantu orang ngerti hukum dengan mudah. Dan tentu saja logonya pasti gambar Napoleon dengan topi khasnya, sambil pegang palu hakim. Dan ada fitur premium buat dapetin kode Napoleon versi Pro, yang bisa bantu lo menangin argumen di grup WhatsApp keluarga.